Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Situs TV, ini adalah episode kelima. Pada episode ini kita sudah mulai menghadirkan sesuatu yang menjadi ciri khas channel ini, yaitu menggunakan sains sebagai alat bantu dalam mengatasi atau memecahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat kita memahami tema-tema besar di dalam Islam. Nah, barangkali ada pertanyaan dari pemirsa, apakah sebelumnya tidak ada alat bantu? Wah, tentu. Pemahaman Islam yang kita terima saat ini itu berdasarkan 5 alat bantu yang ada di generasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang paling dasar adalah bahasa. Yang kedua adalah sastra, budaya, sosial, dan politik. 5 alat bantu inilah yang menjadi dasar pemahaman yang kita pahami saat ini. Nah, channel kami akan mencoba melengkapi dengan satu alat bantu baru yang tidak ada di periode sebelumnya, yaitu sains. Lalu apa kelebihan sains apabila digunakan sebagai alat bantu? Nah, ada beberapa kelebihan. Yang pertama, sains, kebenaran di dalam sains tidak multitafsir. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak ada bagian yang remang-remang. Kemudian yang kedua, kebenaran di dalam sains itu berdasarkan bukti fakta. Semua argumen yang tidak berdasarkan bukti ataupun fakta, maka tidak bisa dianggap sebagai satu yang benar. Kemudian yang ketiga, kebenaran di dalam sains itu bersifat universal. Kebenarannya tidak tergantung hanya kepada mereka yang percaya, tetapi siapapun, baik yang percaya ataupun tidak percaya, dapat membuktikan kebenarannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebenaran di dalam sains itu jelas, tegas, dan lugas. Ibarat kita berkunjung ke satu tempat atau mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang gelap, ya, kemudian kita menggunakan lampu 5 watt sebelumnya, ketika ditambahkan ini alat bantu baru, itu seperti kita menggunakan lampu 100 watt. Jadi lebih jelas, lebih tegas, dan lebih lugas. Pemirsa Situs TV, bagaimana cara kita menggunakan alat bantu sains untuk mengatasi persoalan, kesulitan, maupun untuk memahami tema-tema besar di dalam Islam, yaitu dengan menggunakan intisarinya. Apa intisari di dalam dunia sains? Ada 2. Yang pertama, bukti ataupun fakta. Yang kedua, cara berpikir rasional. Nah, apa hubungannya fakta dan cara berpikir rasional? Pada saat kita mengamati ataupun mengukur, kita akan mendapatkan data-data mentah. Tentu bisa berupa angka ataupun pola tertentu. Nah, data mentah ini belum memberikan satu penjelasan kepada khalayak. Nah, untuk bisa dirangkai, dimaknai, dan kemudian menjadi satu penjelasan, perlu diolah. Pengolahan ini dengan cara berpikir rasional, maka akan mendapatkan satu penjelasan yang bisa dipahami oleh khalayak. Lalu apa itu cara berpikir rasional? Yaitu cara berpikir yang mendasarkan kepada yang pertama, kausalitas, yaitu pola sebab akibat. Dalam memaknai dan merangkai data-data hasil pengamatan itu dengan cara pola sebab akibat. Kemudian yang kedua, proporsional. Proporsional itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan konteks, dan sesuai dengan kondisi. Berbeda keadaan, berbeda konteks, berbeda kondisi, tentu pembahasannya juga berbeda, tidak bisa disamakan.
Kemudian yang ketiga adalah objektif, yaitu sesuai dengan bendanya, yang apa adanya, tidak berdasarkan prasangka-prasangka, yang tidak berakar kepada objek yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah konsisten. Jadi penjelasan antara yang satu dengan penjelasan yang lain itu harus terhubung, tidak boleh saling bertolak belakang. Nah, pemirsa Situs TV, berdasarkan hal ini kita akan mendapatkan penjelasan tentang kebenaran di dunia sains, yaitu yang pertama, semua pendapat, argumen, informasi akan dianggap benar apabila berakar pada kenyataan. Sebagai contoh, fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari. Pada zaman dulu, fenomena ini akan dihubungkan dengan satu makhluk yang luar biasa karena dia memakan matahari ataupun bulan. Nah, ini tidak berdasar. Pada saat ini gerhana matahari atau gerhana bulan itu diketahui sebagai efek dari pergerakan benda-benda tata surya. Jadi tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk mistis. Kemudian yang kedua, pendapat atau persepsi kita atas benda ataupun fenomena alam lain akan dianggap benar apabila berbasis rasional. Sebagai contoh, persepsi kita atas hutan. Pada saat kita berbasis rasional, maka hutan itu penuh dengan koleksi ataupun perbendaharaan ilmu biologi. Tetapi kalau kita melihatnya dengan irasional, maka hutan itu penuh dengan makhluk-makhluk mistik seperti genderuwo, seperti kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa Situs TV, berikutnya kita peras menjadi dua hal yang akan kita gunakan untuk membedah persoalan yang timbul, yaitu yang pertama, fakta, bukti, hasil riset di dunia sains. Yang kedua, cara berpikir rasional. Itu yang akan kita gunakan. Nah, pemirsa Situs TV, pada episode sebelumnya kita mendapatkan dua hambatan pada saat kita ingin memperoleh penjelasan tentang fungsi manusia. Kita akan gunakan alat bantu sains, dua alat bantu sains ini untuk membedah bagaimana sebenarnya duduk perkalanya. Nah, di episode berikutnya kita akan menyelesaikan dan membedah dua persoalan yang menjadi PR di episode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.